Sebuah podcast pernah bilang, semua orang punya kesempatan yang sama. Oke, coba kita bandingkan. Ada anak kota sekolah di tempatnya ber-AC, di mana akses internetnya full. Di satu sisi ada anak kolong jembatan, sekolah seadanya, kadang malah bantu orang tua sebelum ke sekolah. Terus kemudian itu saudara bilang sama. Itu bukan motivasi, itu adalah ilusi. Kami di jalanan tahu rasanya ke sekolah tanpa sarapan. Atau tidak sekolah karena bantu nyari uang. Kami tahu rasanya kerja keras, tapi masih dimaki karena dianggap pengganggu kota. Apa saudara kita tukang beca yang tarik dari pagi sampai malam itu malas? Apa saudara pikir ibu-ibu yang mengangkut barang dagangan dari pasar ke rumah itu juga tidak kerja keras? Malas bukan kata yang layak disematkan ke rakyat kecil. Tapi seringkali itu dijadikan alasan oleh orang-orang yang gagal memahami bahwa kemiskinan itu bukan soal pilihan pribadi. Kami hidup di dalam sistem yang menindas. Seperti upah buruh yang murah, sewa mahal, pendidikan mahal, birokrasi ribet, sementara lapangan kerja. Di dalam podcast bilang, saya juga dulu miskin. Ya, mungkin itu benar. Tapi jangan samakan semua pengalaman-pengalaman kita. Kadang ada orang yang miskin tapi punya rumah warisan, atau punya keluarga yang saling menopang. Sementara kami dan ada yang benar-benar sendirian. Tidak punya siapa-siapa. Bahkan KTP pun kadang tidak punya. Saudara sukses, selamat. Tapi jangan suruh semua orang lari di jalur yang saudara lewati. Karena tidak semua orang punya sepatu saudara. Kami bukan alergi motivasi. Kami juga pengen maju. Tapi jangan memberikan kami motivasi yang seperti tamparan. Bahasa motivasi kalian kadang lebih tajam dari pisau satu pasar. Bukan menyemangati, tapi menyudutkan. Jadi, buat saudara-saudara yang membuat podcast, dan mereka yang bicara dari atas, dari studio yang terang, dan ruangan penuh dengan AC. Kami tidak marah. Kami hanya ingin didengar, didudukan sebagai manusia, bukan objek tontonan. Kami lelah diminta kuat setiap saat, padahal sistem tidak pernah benar-benar berpihak. Kami tidak bodoh. Kami tidak malas. Kami hanya hidup dalam permainan yang aturannya ditulis orang-orang yang tak pernah hidup lapar. Disinilah Universitas Jalanan bicara, bukan untuk membalas, tapi untuk menyuarakan kalau kalian tidak bisa memahami kami, setidaknya jangan meremehkan kami. Kita ketemu lagi dengan saya, Iwan Ongko, The Real Smart Stream. Kita kembali besok. Universitas Jalanan akan kembali dan berbagi.